Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pelajaran komunikasi massa. Untuk KD pertama ini, KD 3.1, kita akan membahas tentang dasar komunikasi. Khusus pada materi kali ini, saya akan menggabungkan ke beberapa KD, karena KD-KD tersebut bisa digabungkan jadi satu materi, yaitu membahas dasar-dasar komunikasi. KD-KD lainnya adalah, yang pertama ada KD 3.5, yaitu membahas tentang proses komunikasi. Selanjutnya ada KD 3.8 yang membahas tentang karakteristik media komunikasi massa. Pada materi dasar komunikasi part kedua ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami dasar komunikasi, mampu memahami hakikat komunikasi, mampu memahami lambang-lambang komunikasi, proses komunikasi, dan melakukan komunikasi dengan baik dan benar. Hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Maksudnya, menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Di sini secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Maksudnya adalah harus sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Kita akan coba dengan menerjemahkan suasana dari visual matahari. Saat seseorang menyebutkan kata matahari, yang ada di pikiran masing-masing orang itu akan berbeda bentuk mataharinya, bisa juga berbeda warnanya, bisa juga berbeda ukurannya. Jadi tujuan komunikasinya di sini adalah kita harus menyamakan persepsi antara si komunikator dengan komunikan, antara si penyampai pesan dengan si penerima pesan. Jadi penerima pesan harus sama maksud artinya dengan apa yang dimaksud komunikator. Jika maksud komunikator adalah matahari dengan bentuk lingkaran dan garis-garis di pinggirnya dengan warna kuning, maka seorang komunikan atau pendengar pesannya harus sama memikirkan bentuk matahari yang sama. Itulah arti dari maksud hakikat komunikasi. Jika tidak terjadi kesamaan makna antara komunikator dan komunikan tentang isi pesan, maka komunikasi tidak terjadi. Berarti prosesnya tidak efektif dan komunikatif. Faktor penunjang komunikasi efektif adalah, misalnya, saat kita berbicara dengan orang lain, kita harus tahu kondisi orang lain tersebut. Kenapa? Agar komunikasi atau pesan yang kita sampaikan kepada orang tersebut bisa sampai. Misal, komunikasi yang kita lakukan antara dengan orang yang lebih muda dari kita dengan orang yang lebih tua dari kita adalah kita akan menggunakan bahasa yang berbeda dan sesuai. Kita tidak bisa menggunakan bahasa yang rumit kepada anak kecil. Kenapa? Karena anak tersebut tidak akan mengerti arti dari pesan yang kita sampaikan. Sama juga, kita tidak bisa berbicara dengan santai kepada orang yang lebih tua atau yang kita hormati. Jadi, komunikasi harus dilakukan sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara. Selanjutnya ada lambang komunikasi. Lambang komunikasi di sini ada dua, ada verbal dan non-verbal. Verbal ini berupa ucapan baik lisan maupun tulisan, dan non-verbal ini berupa gerakan atau bahasa tubuh. Misalnya menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, tertawa, menangis, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke proses komunikasi. Proses komunikasi menurut Harold de Lasswell ada 5 unsur. Yang pertama ada who, says what, in which channel, to whom, dan with what effect. Untuk who atau siapa di sini adalah berkaitan dengan siapa si pemberi informasi atau komunikatornya. Kedua ada says what atau apa yang dikatakan. Di sini maksudnya adalah informasi atau isi pesan apa yang disampaikan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, in which channel atau melalui media apa. Di sini kita menggunakan media apa dalam berkomunikasi. Keempat, ada to whom atau kepada siapa. Di sini maksudnya adalah komunikan. Yang terakhir ada with what effect, dengan efek apa. Ini maksudnya adalah feedback atau respon apa yang didapatkan. Sekian untuk pelajaran dasar komunikasi part 2, sampai bertemu di materi berikutnya.